Persekutuan antara Senopati dan Ratu Kidul lebih dari sekadar legenda. Itu adalah pilar identitas Jawa. Apakah itu nyata atau narasi yang kuat untuk melegitimasi dinasti baru? Untuk membangun sebuah kerajaan di bumi, kadang seseorang harus bersekutu dengan laut. Selama berabad-abad, para penguasa Jawa percaya bahwa kekuasaan sejati datang dari dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat. Kisah Panembahan Senopati menangkap perpaduan politik dan mistisisme ini. Senopati bermimpi menyatukan Jawa di bawah pemerintahannya, tapi dia tahu kekuatan militer saja tidak cukup. Dia mencari legitimasi dari penjaga kuno daratan dan lautan. Dalam kepercayaan Jawa, Samudra Hindia diperintah oleh Kanjeng Ratu Kidul, Ratu Laut Selatan. Untuk mengamankan tahtanya, Senopati membutuhkan restunya. Kisah ini mengaburkan batas antara sejarah dan mitos. Di Jawa, apa yang dipercaya menjadi kenyataan. Persekutuan antara Senopati dan Ratu Kidul lebih dari sekadar legenda. Itu adalah pilar identitas Jawa. Apakah itu nyata atau narasi yang kuat untuk melegitimasi dinasti baru? Dalam budaya Jawa, jawabannya kurang penting daripada kepercayaan itu sendiri. Kisah ini terus bergema sepanjang zaman. Ini tentang ambisi, kekuasaan, dan keyakinan. Ini tentang hubungan antara manusia dan spiritual. Dan itu adalah fondasi identitas politik dan spiritual Jawa. Panembahan Senopati, lahir dengan nama Danang Sutawijaya, bukanlah seorang pangeran sejak lahir. Ayahnya Ki Ageng Pemanahan mengabdi kepada Sultan Pajang. Sutawijaya diangkat anak oleh Sultan, dibesarkan di istana kerajaan, tapi ambisinya membara lebih terang daripada kesetiaan. Setelah pemberontakan, keluarganya diberi Mentaok, hutan yang menjadi cikal bakal Mataram. Sutawijaya melihat lebih dari sekadar wilayah kecil. Dia membayangkan sebuah kekaisaran Jawa yang baru. Saat Pajang melemah, dia diam-diam membangun kekuatannya, melatih prajurit dan memperluas pengaruh. Dia memainkan permainan berbahaya, menyimbangkan kesetiaan dan ambisi. Di Jawa, seorang raja membutuhkan lebih dari sekadar pasukan. Dia membutuhkan mandat ilahi. Orang-orang percaya raja sejati dipilih oleh kekuatan yang lebih tinggi. Untuk menantang Pajang, Sutawijaya perlu membuktikan bahwa dia dipilih secara ilahi. Ini mendorongnya untuk mencari kekuatan di luar alam manusia. Pencariannya bersifat spiritual sekaligus politis. Bangkitnya Mataram dibangun di atas strategi dan mistisisme. Dan semuanya dimulai dengan sebuah visi yang melampaui dunia yang terlihat. Dalam politik Jawa, legitimasi berasal dari wahyu ilahi. Tanpa itu, seorang raja hanyalah seorang pria dengan pasukan. Kepercayaan ini berakar pada tradisi Hindu, Buddha, dan Islam, menjadikan raja-raja sebagai figur kosmis. Seorang penguasa sejati dipandang sebagai jembatan antara dunia fisik dan spiritual. Bagi Senopati, membuktikan nilai spiritualnya sangat penting. Dia adalah seorang perebut takhta di mata Pajang, menantang ayah angkatnya sendiri. Untuk membenarkan pemberontakan, dia membutuhkan tanda bahwa telah berpindah kepadanya. Hanya mukjizat atau dukungan spiritual yang bisa meyakinkan rakyat. Di Jawa, seorang raja harus menjadi jenderal sekaligus seorang mistikus. Persekutuan spiritual adalah kredensial utamanya. Pencarian kekuasaan Senopati juga merupakan ziarah untuk legitimasi. Dia mencari bukti bahwa alam semesta itu sendiri mendukung pemerintahannya. Istana Jawa adalah dunia kekuatan halus dan intrik tersembunyi. Senopati menguasai politiknya, tapi merasa tertarik pada energi liar Laut Selatan. Laut Selatan atau Segara Kidul adalah kebalikan dari istana, liar, misterius, dan penuh energi spiritual. Penduduk setempat percaya bahwa tabir antara dunia tipis di sini. Nelayan berbicara tentang cahaya aneh dan kehadiran Ratu Laut. Bagi Senopati, laut bukanlah ancaman, tapi sumber kekuatan tertinggi. Istana melambangkan ketertiban, laut ambisi yang tak terkendali. Untuk menjadi raja sejati, dia harus menaklukkan kedua dunia. Bisikan istana Deru Samudra menentukan perjalanannya.
Tiresias Resti Kebah takdirnya. Senopati melakukan perjalanan ke Parangkusumo, tempat suci di pantai selatan. Di sana, dia memulai meditasi yang kuat di atas batu sela gilang. Dia mencurahkan semua ambisi dan kemauannya ke dalam tindakan ini, mengabaikan rasa lapar dan kelelahan. Legenda mengatakan energi spiritualnya mengguncang bumi dan mendidihkan laut. Kekacauan Samudra Selatan mencapai jantung kerajaan roh. Alam beratu dilemparkan ke dalam kekacauan oleh meditasi seorang pria. Ini bukan permohonan, tapi tuntutan perhatian, pertunjukan kekuatan spiritual. Meditasi Senopati adalah ketukan kosmis di pintu ratu. Dia membuktikan bahwa dia bukan manusia biasa, tapi seorang pria yang layak untuk audiensi. Sang ratu, kerajaannya dalam kekacauan, harus menanggapi. Panggung telah diatur untuk pertemuan antara dunia. Dari kedalaman samudera, Kanjeng Ratu Kidul muncul, bersinar, perkasa dan tenang. Dia menghadapi Senopati, menanyakan mengapa dia mengganggu alamnya. Senopati membungkuk, menjelaskan visinya untuk menyatukan Jawa dan membawa perdamaian. Dia mengusulkan sebuah persekutuan, bukan sebagai pemohon, tapi sebagai mitra. Dia mengerti kekuatannya sangat penting untuk keseimbangan kosmis. Ratu Kidul mendengarkan, terkesan dengan keberanian dan ambisinya. Dia melihat percikan ilahi dalam dirinya, kerajaan. Percakapan mereka adalah persekutuan mistis, menguji tekad dan kebijaksanaannya. Dia menyadari visinya adalah untuk kebaikan yang lebih besar, bukan hanya keuntungan pribadi. Di pantai itu, di mana manusia bertemu roh, sebuah keputusan dibuat. Sang ratu menyetujui persekutuan. Fakta itu akan membentuk takdir Jawa. Dan klaim Senopati atas kerajaan disegel oleh laut. Fakta antara Senopati dan Ratu Kidul bersifat spiritual, tidak tertulis. Dia berjanji untuk melindungi dia dan keturunannya, meminjamkan kekuatan tak terlihatnya kepada dinasti Mataram. Sebagai imbalannya, para raja akan menghormatinya dengan ritual dan persembahan, menjaga harmoni antara daratan dan lautan. Upacara labuhan, yang masih dilakukan hingga saat ini, memperbarui fakta kuno ini. Kisah itu menyebar dengan cepat, memberikan legitimasi tertinggi kepada Senopati. Dia bukan lagi seorang pemberontak, tapi pilihan penjaga Jawa. Narasi itu mempengaruhi bangsawan dan rakyat jelata. Secara spiritual, raja menjadi jembatan antara dunia. Kekuatan dinasti Mataram sekarang tampak mutlak. Pemerintahan mereka bukan hanya politis, tapi kosmis. Fakta itu menjadi landasan identitas kerajaan. Itu adalah warisan suci, diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah Senopati dan Ratu Kidul mengungkapkan kepercayaan inti Jawa manusia berbagi dunia dengan roh. Pandangan dunia ini membentuk kehidupan sehari-hari, politik dan seni. Harmoni dengan yang tak terlihat dijaga melalui ritual dan rasa hormat. Para pemimpin memikul tanggung jawab terbesar, menjaga keseimbangan kosmis untuk seluruh kerajaan. Raja adalah diplomat utama di dunia roh. Persekutuan seperti Senopati adalah perjanjian yang memiliki makna kosmis. Jika diabaikan, bencana akan menyusul. Mistisisme adalah pusat, bukan pinggiran, dalam masyarakat Jawa. Keagungan Senopati terletak pada penguasaan alam yang terlihat dan tidak terlihat. Warisan dia adalah pengingat kekuatan sejati menyeimbangkan materi dan spiritual. Berabad-abad setelah Senopati, kisah dan fakta dia dengan Ratu Kidul masih membentuk identitas Jawa. Kisah itu hidup dalam tarian, teater, dan ritual. Sultan Yogyakarta masih dianggap sebagai pasangan spiritual Ratu Kidul. Upacara seperti labuhan menegaskan kembali persekutuan kuno. Tradisi ini menghubungkan penguasa saat ini dengan leluhur legendaris mereka. Kisah itu mengajarkan bahwa kepemimpinan membutuhkan dimensi spiritual. Seorang pemimpin sejati harus memiliki mandat di luar politik. Perpaduan pragmatisme dan mistisisme ini mendefinisikan peradaban Jawa. Kisah Senopati adalah cetak biru untuk kekuasaan, diperoleh dan dipertahankan melalui strategi dan semangat. Apakah pertemuan itu terjadi kurang penting daripada narasi yang abadi? Ini tentang membentuk takdir, menghubungkan kemanusiaan dengan supernatural.
Persekutuan antara raja dan ratu tetap menjadi simbol kuat kekuasaan Jawa.